Bapak sekalian, eh, sebetulnya cerita pejabat pembuat komitmen itu sudah lama ya. Perpres 54 2010. Jadi jauh sebelum PP 45 memuat tentang pejabat pembuat komitmen. Tapi saya ingin memulai dari awal dulu mungkin ya, supaya kita bisa sama-sama memahami sebenarnya gimana sih posisi pejabat pembuat komitmen, terutama dikaitkan dengan di pemerintah daerah. Karena kalau kami di pusat nggak ada isu, nggak ada masalah. Udah lama, 2010 kita sudah pakai istilah PPK dan nggak ada masalah juga terkait dengan proses pengadaan. Oke, saya ingin memulai dengan kewenangan dan pendelegasian kewenangan, mungkin supaya nariknya agak jauh nih. Sebelum ke pokok bahasan kita, kalau kita baca di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, ada kewenangan atribusi, ada kewenangan delegasi, ada kewenangan mandat. Menurut Bapak Ibu, PPK di mana posisinya? Kalau ada. Pasti bukan di atribusi. Karena Delegasi, Pak. kalau atribusi ini Saya mandat, Pak. adalah kewenangan yang melekat kepada Delegasi. organisasi. Mandat. Man- Mandat. Delegasi. kalau di Pemda itu atribusi ya, Ya, atribusi. nanti kita lihat ya Pak. Jadi ada tiga kewenangan yang di Undang-Undang Pemerintah, di administrasi pemerintahan: atribusi, delegasi, dan mandat. Ya, nah ini kan kalau lihat di undang-undang tersebut, pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Kalau delegasi ini pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat yang lebih tinggi tentu saja kepada yang lebih rendah. Di mana tanggung gugatnya beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Jadi kalau seseorang mendapat delegasi itu artinya dia yang harus tanggung jawab. Akan berbeda dengan mandat. Mandat ini tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap diberi pemberi mandat. Artinya kalau menteri memberikan mandat ke dirjen, maka tanggung jawabnya tetap di menteri. Kepala daerah memberikan mandat kepada kepala dinas, ya tanggung jawabnya tetap ada di kepala daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini konsep yang saya cuma kutip saja nih, delegasi dan mandat gitu ya. Ada pelimpahan wewenang, tapi ada penugasan. Makanya kalau penugasan itu biasanya kalau di surat itu atas nama gitu ya, atas nama atau untuk beliau UB gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, eh, penting dipastikan bahwa kalau delegasi, sekali lagi ditegaskan bahwa itu beralih tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Ya. Tentu ada peraturan perundang-undangan yang bisa memberikan delegasi atau mandat, peraturan delegasi. Tetapi kalau untuk soal mandat tidak selalu harus ada peraturan perundang-undangan. Kan kira-kira gitu. Karena itu menjalankan kewenangan dari pemberi mandat. Gitu ya. Oke, kita lanjut mungkin. Nah, kita coba di undang-undang. Undang-Undang 13 2003 tentang keuangan negara yang sebelah kanan perbendaharaan negara. Jelas Bapak Ibu sekalian di pasal 9 bahwa Menteri Kepala Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, punya tugas melaksanakan anggaran kementerian lembaga yang dipimpinnya. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, kewenangan yang sifatnya atribusi. Ya. Lalu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, ya, berarti kepala dinas, sekda, kepala badan mungkin, gitu ya, selaku pejabat pengguna anggaran, barang daerah sama,
ternyata kedudukannya di Undang-Undang 13 2000, sorry, Undang-Undang 17 bukan 13. Saya koreksi dulu, maaf. Bukan 13, salah. Ya. Jadi posisi di pengelolaan anggaran ini, Bapak Ibu, antara menteri kepala lembaga dengan kepala dinas itu sama. Sama ini sebenarnya. Walaupun proses pengangkatan antara menteri dengan kepala dinas berbeda tentu saja. Karena kita tahu kepala dinas itu ASN, tapi kalau menteri bisa ASN atau mantan ASN, bisa tentara, bisa politisi, bisa siapapun lah kira-kira. Tetapi kalau dalam kacamata anggaran sama antara menteri dengan kepala dinas. Ya. Di Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan lagi Bapak Ibu sekalian, menteri kepala lembaga selaku pengguna anggaran, ya. Di sini banyak tugasnya atau kewenangannya, tapi salah satunya adalah menunjuk kuasa pengguna anggaran. Jadi kewenangannya menunjuk kuasa pengguna anggaran. Ini adalah bentuk delegasi Bapak Ibu sekalian dari seorang menteri sebagai pengguna anggaran mendelegasikan ke siapa? Ya KPA-nya bisa macam-macam. Kalau di pusat itu bisa kepala kantor wilayah, bisa juga sekjen, sesmen, dirjen, tapi ada juga KPA itu di beberapa kementerian eselon 2 gitu ya. KPA-nya eselon 2. Jadi nggak mau tuh KPA-nya di level eselon 1. Ada beberapa kementerian. Terus di Undang-Undang 1 ini bukan hanya soal menunjuk KPA, tetapi ada yang huruf E melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi kalau yang di Undang-Undang 17 itu bicara tentang melaksanakan anggaran, termasuk juga tentu gaji, tunjangan, segala macam. Kalau yang ini yang lebih tegas lagi, mengeluarkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Nah, yang membedakan ternyata Bapak Ibu, di Undang-Undang 1 2004 itu, Menteri itu punya kewenangan langsung di dalam undang-undang ini menunjuk KPA. Tapi ternyata di Pemda atau di Kepala Satuan Perangkat Daerah tidak ada rumusan menunjuk KPA. Ya, tapi kalau kaitan dengan pengeluaran atas belanja negara sama. Jadi ini antara ayat 2 huruf E dengan ayat 2 huruf B gitu. Pasalnya beda, pasal 4 dengan pasal 6. Jadi ini agak perbedaannya adalah soal di pemerintah daerah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kewenangan atribusi dari seorang menteri, kepala lembaga, kepala dinas, kepala badan, sekda gitu ya. Yang memang sudah diberikan kewenangan siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya dan seterusnya dan seterusnya. Ini soal yang kewenangan. Jadi Anda jangan bicara tentang kompetensi di sini, ini bicara kewenangan. Jadi jangan bilang, wah ini nggak kompeten pengadaan. Ini bicaranya kewenangan, bukan bicara kompetensi. Karena ini sifatnya melekat atribusi kepada seseorang yang ditunjuk sebagai menteri, kepala dinas, kepala badan, atau kepala lembaga di LPNK maupun sekda di Pemda. Nah, berikutnya adalah di Undang-Undang 13 2003. Ini saya jangan-jangan salah nih, Undang-Undang penornya ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Maklum ini udah 17. Pemda, Undang-Undang Pemda. Sebentar, saya cek dulu ya. Tadi kalau ada salahnya. Nomornya 17 Oh, kayaknya, Pak. 23, sorry, 23. Maaf. Aduh, ini karena ini ya, kerjanya malam jadi lupa. Maaf. 23 ya, supaya nggak salah nih. 23, siap. Aduh, maaf. Ya, oke. Tahun 2014. Sorry, 2014 ya. Aduh, ya, maaf. Aduh, ngaco nih. Oke. Iya. Oke ya. Jadi, tapi rasanya sih kalau pasalnya, Bapak Ibu udah masih lihat nggak? Masih lihat nggak? Iya, masih. Oke, masih ya. Jadi kalau pasalnya sih nggak salah lah. Kalau pasalnya nggak salah. Jadi pasal 298, pasal 37. Ternyata tidak banyak ya
di Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengadaan. Satu yang pasal 307, pelaksanaan pengadaan barang jasa milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi di Undang-Undang Pemerintah Daerah tidak mengamanatkan PP, Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Tidak mengamanatkan PP yang mengatur khusus tentang pengadaan barang jasa. Artinya si pembuat undang-undang ini mengasumsikan bahwa sudah ada aturan pengadaan yang berlaku dan tinggal mengikuti aturan pengadaan yang sudah berlaku. Ya dalam hal ini Perpres, bahkan mungkin Kepres. Saya kebetulan ngikutnya dari Kepres 16 tahun 94. Ada Kepres 16, Kepres 18, Kepres 80 2003, Perpres 54 2010 sampai terakhir Perpres 46 2025. Jadi rasanya kalau membaca ketentuan ini memang undang-undang ini intinya sih mengikuti aturan pengadaan yang sudah berlaku atau sedang berlaku. Ya dalam hal ini Perpres 46 2025 lah kira-kira gitu. Adapun pasal 298 ini soal belanja prioritas, wajib dan seterusnya, ada standar teknis, standar harga, yaitu yang biasa jadi dasar kita nyusun anggaran, bahkan nyusun HPS kadang-kadang juga pakai itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara tentang mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau undang-undang tadi berhenti sampai dengan KPA, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, maka PP 45 2013, jadi ini lahir setelah Perpres 54 2010. Ketika kita sudah mengenalkan pejabat pembuat komitmen. PP 45 2013 ini muncul bahwa ya pasal 11 bahwa pasal 8 bahwa KPA memiliki tugas dan wewenang menetapkan pejabat pembuat komitmen. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian ya, di konstruksi Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan PP 45 ada dua pendelegasian. Pertama, pendelegasian menteri selaku PA kepada KPA, lalu kemudian KPA mendelegasikan kembali kepada PPK di sini. Jadi kalau orang cerita yang sudah dapat delegasi nggak boleh mendelegasikan lagi, tapi konstruksi di Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan PP 45 tidak begitu. Konstruksinya mendelegasikan ke KPA dan KPA mendelegasikan kembali ke PPK. Jadi makanya kemudian di pusat kami tidak ada lagi perdebatan soal pelaksanaan APBN. Dua-duanya ada delegasinya sudah 2 kali gitu ya. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan PP 12 2009 tentang pengelolaan keuangan daerah gitu ya. Jadi di sini kepala SKPD selaku PA mengadakan ikatan perjanjian, artinya kontrak ya. Dan kemudian melakukan tindakan mengakibatkan pengeluaran, artinya bayar. Pembayaran. Kalau kontraknya dengan penyedia, maaf suara saya mungkin agak keganggu ya. Kalau kita berkontrak dengan penyedia, ya, kepala SKPD selaku pengguna anggaran, dialah pula yang melakukan proses pembayaran. Lalu pasal 11 mengatakan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. Kewenangan yang mana sih? Kan banyak kewenangannya selaku pengguna anggaran. Jadi selaku pengguna anggaran banyak, mau diserahkan ke KPA yang mana saja, kembali lagi silakan diatur oleh PA. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, pelimpahan kewenangan sebagai dimaksud itu ada yang dimaksud dengan tadi kewenangan yang tanda tangan kontrak dan pembayaran. Jadi fix Bapak Ibu di Pemda itu PA punya kewenangan kontrak dan bayar itu sebagai kewenangan atribusi, dan KPA bisa melakukan kontrak
dan bayar kalau dapat delegasi. Kalau nggak dapat delegasi ya sudah, nggak usah apa-apain. Tanggung jawab tanggung jawabnya ada di pengguna anggaran, selesai. KPA tinggal bantu-bantu teknisnya aja. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Kalau semua kewenangan itu tidak delegasikan dari PA ke KPA, boleh, boleh. Balik lagi, jangan ditanya PA soal kompetensi. Karena PA adalah kewenangannya, atribusi yang melekat kepada dirinya ketika diangkat sebagai kepala dinas, kepala badan, atau sekda. Ya, Bapak sekalian. Jadi saya agak prihatin nih, teman-teman kadang-kadang banyak yang komentar, harusnya PA memiliki kompetensi. Ya boleh-boleh saja, tetapi jangan dimandatorikan dalam pengertian dianggap salah kalau tidak memiliki kompetensi. Karena ukuran kompetensi selaku PA sudah ditentukan waktu dia ikut seleksi atau bidding atau penunjukan selaku kepala dinas. Gitu ya. Jadi ini kewenangan atribusi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Perpres 46 karena ini ada delegasi, awalnya tidak ada KPA itu syarat apapun. Sekarang muncul syarat yang disebut dengan memiliki sertifikat. Kalau seseorang ditunjuk atau mendapat delegasi sebagai KPA, maka Bapak Ibu sertifikatnya bisa milih. Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3, bisa nomor 4. Kenapa kok pakai yang ringan nomor 4? Ya karena kita perlu proses. Nggak bisa ujung-ujung. Sebelumnya kan tidak ada ketentuan KPA harus memiliki sertifikat. Kenapa? Karena delegasinya sudah diatur di peraturan PP yang tadi. Gitu ya. Jadi itu, nah tetapi kita menyadari bahwa karena ini proses delegasi, mestinya ada bekal lah sedikit minimal untuk pengadaan. Makanya di sini mulai Perpres 46 mulai diberlakukan soal sertifikasi. Tapi sertifikasinya pun masih cukup longgar lah kira-kira gitu. Jadi nomor 4 pun boleh kira-kira. Nanti kalau setelah 5 tahun, berapa tahun ke depan mungkin kita akan bisa bicara tentang kompetensi. Tapi sekarang tidak mungkin karena kita tidak ingin nanti pelaksanaan eh, di daerah nggak jalan. Bayangkan kepala rumah sakit kan otomatis sebagai KPA ya Bapak sekalian. Kepala rumah sakit sebagai KPA, kepala UPTD sebagai KPA gitu ya. Ya seperti itu. Nah kita kembali ke belakang dulu. Nah ini yang tadi sudah kita singgung. Kemudian berikutnya adalah masih di PP tadi bahwa PA KPA dalam langsung tulis menetapkan pejabat SKPD selaku PPTK. Nah ini yang sebenarnya kalau di pengadaan agak nanggung di PPTK nih. Nanti tugas PPTK membantu tugas PA garis miring KPA. Oke, kita lanjut mungkin ya. Nah ini saya coba konstruksikan yang ada di Perpres, Bapak sekalian. Yang ada di Perpres itu pengguna anggaran ini kalau tadi di Undang-Undang dan PP hanya bicara tentang pelaksanaan tanda tangan kontrak dan pembayaran. Tentu yang lainnya ada tapi di luar pengadaan. Maka tugas pengguna anggaran ini banyak penunjukan langsung, RUP, konsolidasi, menetapkan PPK kalau di pusat bentar ya, mungkin menetapkan perencanaan pengadaan. Yang itu Bapak Ibu di pasal 10 bisa didelegasikan kepada KPA sampai huruf F2. Jadi kewenangan diskresi yang ada di PA bisa didelegasikan ke KPA. Nah, selain yang memang menjadi kewenangan A sampai dengan F2 di KPA di dalam Perpres 46 itu ini yang angka 2 dulu. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dapat dibantu oleh pengelola pengadaan dan seterusnya, termasuk juga sebenarnya saya kutip juga di lampiran di Perpres itu soal KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Nah ininya yang ada di kewenangan pengguna anggaran baik yang ada di Perpres maupun di peraturan LKPP yang saat ini masih dalam proses harmonisasi
tetapi kita masih bisa menggunakan Perlem 12 2021. Ya. Nah, ini kira-kira KPA-nya. Lalu tentu tugas PPK gimana? Lebih detail lagi, ya kan, Bapak sekalian. Jadi kalau kemudian PPK nyusun perencanaan pengadaan masih punya kesamaan lah dengan KPA, konsolidasi kurang lebih sama. Nah, begitu masuk kepada spektek, KAK, rancangan kontrak, menetapkan HPS, uang muka, jadwal, purchasing di atas 200 juta, input e-kontrak, pengendalian kontrak, dan seterusnya, termasuk menilai kinerja penyidik. Ini adalah mandat atau tugas yang diberikan kepada PPK. Jadi artinya, kalau tidak ada delegasi dari pengguna anggaran kepada KPA, tidak ada ke PPK, maka seluruh tugas pengguna anggaran yang sebelah kiri, yang ini, ditambah lagi dengan yang pejabat pembuat komitmen. Karena pengguna anggaran tidak mendelegasikan wewenang kepada KPA, kepada PPK, maka seluruh tugas PPK otomatis harus dilakukan oleh pengguna anggaran. Demikian pula ketika kuasa pengguna anggaran mendapatkan pendelegasian wewenang dari PA dan kemudian KPA melaksanakan tugas PPK, otomatis seluruh tugas yang menjadi PPK menjadi bagian tugasnya KPA. Nah, ini nanti kita lihat seberapa visible ini dilakukan oleh teman-teman PA garis miring KPA. Kita lanjut ya, Bapak sekalian. Saya berapa menit lagi? Oh, udah 22 menit ya tadi. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bahas lagi Permendagri 77 2002 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ini. Ya, tadi sudah ada ikatan PA bertindak sebagai PPK tuh. Jadi artinya mungkin semacam penegasan bahwa tugas-tugas PPK itu melekat loh kepada Anda sebagai PA atau silakan Anda delegasikan kepada KPA. Ya. Nah, kemudian yang baru Bapak Ibu, bukan baru sih ini. Ini surat edaran Mendagri nomor 900. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca surat edaran Mendagri nomor 900 sekian-sekian, itu ada amanat yang menarik. Surat edaran Mendagri itu regulasi bukan? Semua orang pasti bilang bukan. Ini kebijakan. Betul ya, kebijakan ya. Sama LKPP juga bikin kebijakan berupa surat edaran. Karena regulasinya ada di Permendagri dan di PP-nya tentu saja. Nah, saya tidak tahu persis kenapa surat edaran Mendagri ini keluar. Sayangnya hari ini kita nggak bisa dapat konfirmasi dari Mendagri. Tapi yang jelas yang saya baca di SE Mendagri ini bahwa di pemerintah daerah dimungkinkan PA garis miring KPA menunjuk pegawai SKPD yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sebagai PPKOM. Mungkin ini menghindari istilah pejabat penatausahaan keuangan PPK. Jadi makanya diganti dengan istilah PPKOM. Ya bahasa kita sih pejabat pembuat komitmen lah, PPK yang ada di kementerian lembaga gitu. Cuman istilahnya atau terminologinya supaya mungkin nggak bingung, PPKOM. Nah, surat edaran ini ditandatangani oleh Pak Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri, berarti ini merupakan mandat yang diberikan oleh Mendagri kepada Dirjen, berarti tanggung jawab dan tanggung jawabnya ada di Menteri Dalam Negeri. Pertanyaannya Bapak Ibu, percaya nggak dengan surat edaran Mendagri ini? Kalau saya percaya, karena ini sudah berupa kebijakan yang sudah ditandatangani. Artinya beliau melihat bahwa Pemda diberikan opsi, sekali lagi diberikan opsi untuk mengangkat seseorang pegawai, tidak selalu pejabat, sekali lagi, seorang pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan untuk sebagai PPK. Mendagri loh yang bilang begitu melalui surat edaran ini. Opsi.
bukan wajib, opsi. Ini yang bahwa kemudian dari surat edaran Mendagri ini adalah bahwa bagi PPKOM tidak diberikan honor, menurut saya isu yang lain. Jadi tidak dicampur adukan antara Mendagri bilang bahwa SKPD boleh menugaskan pegawai SKPD untuk jadi PPKOM, jangan dicampur adukan dengan PPKOM tidak diberikan honorarium. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau seorang kepala dinas sebagai PA meng-SK-kan seseorang untuk jadi PPKOM, namanya penugasan. Ada honor, tidak ada honor, itu honor yang bukan yang dikejar tentu saja. Tetapi berbasis SK memiliki kewenangan dengan segudang kewenangan yang tadi saya sebutkan di awal. Peran PPK, tugas PPK sangat banyak sekali. Gitu ya. Nah, jadi ini saya kira memperkuat. Saya yakin walaupun saya tidak ikut di pembahasan atau saya juga tidak ikut di sosialisasi surat edaran, pasti Mendagri punya pertimbangan kenapa ada rumusan terkait dengan ini. Artinya sebenarnya ingin mengakomodasi juga bagi teman-teman Pemda lain yang sudah menerapkan PPKOM. Nah, lalu kita coba bandingkan Bapak Ibu, ya, gambar kiri dan gambar kanan. Ya, kita lihat gambar kiri, PA merangkap fungsi PPK. Wow, ya, tadi tugas PA banyak sekali, tugas PPKOM banyak sekali, menetapkan HPS, rancangan kontrak, nanti ada proses review hasil pemilihan, tanda tangan kontrak, bayar, segala macam. Termasuk kalau ada keterlambatan, maka ada SCM, memang bisa dijalankan seorang PA. Prakteknya. Oke, terus bisa saja kemudian ke KPA. KPA itu setahu saya sih mungkin di dinas paling berapa sih? 3-4 orang betul ya? Kalau memang dia nggak, memang kantornya cuma satu ya. Mungkin dibagi lagi dengan kepala UPTD, dinas, kalau di DKI kan ada dinas apa kantor dinas wali kota itu KPA, kepala dinasnya sebagai PA. Mari kita lihat secara konkret apa sih tantangan dan peluangnya. Berarti Bapak Ibu sekalian, pengelolaan keuangan Pemda sudah memahami pendelegasian wewenang kepada tidak ke PPK. Ini konteksnya adalah tadi kalau kita ansih melihat PP dan Permendagri. Tapi kalau kemudian ini kita membaca surat edaran Mendagri nomor 900, mestinya tidak. Kemudian yang kedua, jumlah paket yang ditangani secara personal menjadi besar. Bayangkan kalau Kadis PU punya 200 paket dari mulai tender sampai dengan pengadaan langsung, apalagi pengadaan langsung sekarang makin banyak gitu ya. Mungkin nggak sih? Ya, jangan salah kalau kemudian banyak kasus karena memang nggak bisa incas secara full. Nah, kemudian belum lagi kita bicara PA-KPA ini karena jabatan struktural gitu ya. Tidak cukup memahami secara teknis pengadaan. Padahal siapa yang jadi fungsi PPK, siapa yang jadi tugas PPK, maka dia punya tugas tanggung jawab dan tanggung gugat. Padahal pengadaan itu tahapannya sangat banyak. Keempat, kalau tidak ada PPK atau KPA, keputusannya sentralisasi, sentralistis. Nggak ada check and balance. Dia yang bikin perencanaan, dia yang banyak sekali lah kira-kira. Saya mungkin tidak akan ini ya, akan lebih jauh lagi lah kira-kira. Belum lagi masalah terbatas segala. Nah kita jadi oleh karena itu kemudian yang sebelah kanan Bapak Ibu ini adalah yang jadi tantangan. Sekalipun sudah ada surat edaran Mendagri nomor 900, belum tentu pengelola keuangan Pemda tahu tentang pendelegasian wewenang kepada PPK, dimungkinkan. Ini yang sering jadi perdebatan saya kira mungkin ya. Jadi takut nanti kalau diangkat PPK di satu Pemda lalu kemudian tidak bisa dibayar kontraknya. Makanya sebelum di SK-kan harusnya rembuk dulu di Pemda. Mau pakai opsi PPK atau tidak. Karena PPK di Pemda sifatnya opsional. Gitu ya.
Kemudian yang berikutnya adalah pastinya karena memang ini PPK eh, apa namanya bukan struktural PA-KPA, maka dia kita anggap tanda petik ya sebagai PPK mandiri. Kalau orang banyak menyebut PPK mandiri. Tapi sekali lagi basis seseorang diangkat itu adalah karena kompetensinya, karena ngertinya dengan pengadaan, bukan karena strukturalnya yang bersangkutan. Beda dengan PA garis miring KPA. Sehingga memang kalau banyak orang yang punya sertifikat, maka kita bisa mendelegasikan ke sebanyak mungkin personil untuk menjadi pejabat pembuat komitmen. Dan tentu kelebihannya ada bahwa dia tidak harus pejabat struktural dan dia harus ngerti teknis. Itu ya, ngerti teknis. Nah, PR-nya memang soal honorarium. Ya, tapi tentu kan saya kira tidak senaif itulah bahwa orang mengejar sesuatu hanya karena honorarium, bahwa honorarium itu memang layaknya dibayar. Ya, kalau sudah tugas saya kira mungkin tidak selalu juga kali ya. Kalau sudah ditugaskan sih, ya itu anggap aja sebagai bonus lah kalau saya bilang. Jadi kalau ada pertanyaan, kok Anda mau jadi angkat PPK padahal nggak ada honornya? Apakah Bapak Ibu juga nanya kepada pimpinan ketika di SK kan bukan PPK ya, tapi tidak ada honornya? Kan nggak juga ya, saya kira gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi itu Bapak Ibu sekalian kaitan dengan PPK. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa PPK di Pemda sekali lagi ini opsional. Silakan diambil keputusan di masing-masing pemerintah daerah. Tentu basisnya menurut saya kepada surat edaran. Dan tadi saya singgung kenapa Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pengadaan itu mengikuti peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan adalah Perpres pengadaan. Jadi rasanya basis ketika kita mengangkat seorang PPK yang berbasis kompetensi tidak hanya dilihat dari PP dan Permendagri saja. Karena kita punya antara PP dengan Permendagri ada Perpres 46 yang mengatur juga organisasi atau kelembagaan yang namanya pejabat pembuat komitmen. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, nah saya ingin lanjut mungkin, ini PP udah nggak usah disebut kali mungkin ya, ini karena bukan pembicara, tapi saya ingin meng-highlight bahwa ini tugas PP, pejabat pengadaan, nanti ada teman-teman Pokja, itu ya, satu tim di bawah UKPBJ, kemudian ada tugas Pokja lagi nanti terkait tender segala macam, termasuk juga e-purchasing. Lanjut kepada soal personil ini yang kalau personilnya terbatas boleh pengelola pengadaan atau ASN selain ABC. Tapi saya ingin ke sini sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu ini satu tahapan proses mungkin secara apa namanya tahapan yang lebih clear gitu ya. Apa sih peran PPK? Dan bagaimana kalau kemudian peran itu dijalankan oleh satu orang pengguna anggaran? Bahwa pengguna anggaran dibantu oleh stafnya, iya, tapi tanggung jawab dan tanggung gugatnya ada di pengguna anggaran yang melekat sebagai PPK, yang secara ofisial, yang secara apa namanya kewenangan atribusi pengguna anggaran adalah otomatis sebagai PPK, karena dia yang tanda tangan kontrak dan dia yang bayar, otomatis. Mulai dari perencanaan, ya, bos ke PPK. Persiapan pengadaan PPK gitu ya, apa namanya mulai menetapkan HPS, jenis kontrak mau digunakan apa, terminnya berapa kali, ngasih uang muka apa enggak, ya kan? Ini di PPK. Spesifikasinya nanti mengarah kepada merek tertentu atau enggak di sini. Dan bayangkan sekali lagi dengan tugas yang sangat besar, seorang PA merangkap sebagai PPK harus menetapkan semua itu. Ya kalau paketnya cuma 1 sampai 5 masih di bawah 10 masih oke lah. Kalau paketnya di atas 100 menurut saya tidak manageable.
Oke, masuk ke PP Pokja, masuk nanti PPK, review hasil pemilihan. Apakah hasil pemilihan yang dilakukan oleh Pokja itu 100% benar? Belum tentu. Kan juga Pokja juga bukan malaikat juga. Maka ada review. Ini untuk mencegah kalau memang ada prosedur yang salah yang dilakukan oleh Pokja. Saya kalau PP sih mungkin karena nilainya relatif kecil ya. Pertanyaannya adalah, kepala dinas sanggup nggak sih mereview hasil pemilihan? Sanggup. Ya kecuali kalau Pokjanya mantan PPK atau mantan Pokja mungkin ya masih oke lah. Tapi kalau PA-nya itu bukan mantan yang berkecimpung di dunia pengadaan, suruh review. Oke, berikutnya tugas PPK, SPBJ, tanda tangan kontrak, pengendalian kontrak banyak sekali nanti. Di sini di pengendalian kontrak, termasuk nanti serah terima. Jadi Bapak Ibu sekalian, PA, KPA selalu PPK atau PPK mandiri tanda petik, sekali lagi bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Jadi silahkan Bapak Ibu dipilih, direnungkan, nanti didiskusikan di masing-masing pemerintah daerah dengan sekian banyak rangkaian tugas PPK. Apakah PPK mau pegang sendiri oleh PA? Silahkan. Fungsi PPK didelegasikan dari PA kepada KPA? Silahkan. Kemudian akan didelegasikan kepada PPK sesuai surat edaran Mendagri? Silahkan. Mana yang terbaik menurut Bapak Ibu sekalian? Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, jangan campur aduk dengan soal honorarium. Ini bicara tentang pendelegasian wewenang dengan tugas yang berat dan resiko hukumnya sangat besar. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu salah prosedur di tempat lain cuma kesalahan administrasi. Bapak Ibu tugas struktural, salah prosedur, salah SOP, paling salah administrasi. Ya, hanya ya tegur-teguran lah kira-kira. Tapi salah prosedur di pengadaan itu karena prosedur pengadaan diatur dalam Perpres, diatur dalam peraturan LKPP, sebuah produk hukum itu bisa disebut atau seringkali dijadikan alasan, seringkali dijadikan argumentasi. Salah prosedur Bapak Ibu adalah perbuatan melawan hukum. Karena level kita di Perpres dan Perlem, peraturan, bukan surat edaran. Dengan dasar itu, karena kemudian Bapak Ibu salah prosedur dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, maka tidak salah, tidak bisa kita protes kepada APH kalau Bapak Ibu kemudian dipanggil. Silahkan ditimbang-timbang. Ya, ini mungkin itu aja. Kalau bagian yang ini saya ingin stop sampai di sini supaya Bapak Ibu bisa merenungkan mana yang lebih maslahat, apakah perlu ada PPK atau tidak. Kalau perlu nanti bicarakan silahkan, termasuk dengan keuangan daerah, apa namanya sih, BPKAD, dengan Biro Hukum atau bagian hukum, dengan inspektorat, silahkan dibicarakan. Mana sih yang lebih, atau PPK cukup dijalankan oleh seorang PA saja, atau peran PPK dilakukan oleh KPA, termasuk di sini kepala rumah sakit, kepala subdinas, segala macam. Itu mungkin bagian yang saya pertama nih untuk ngomong terkait dengan, tinggal 20 menit lagi. Poin kedua, Bapak Ibu, ini saya sampaikan memang rancangan peraturan LKPP pengganti per LKPP nomor 12 2021 itu masih dalam proses harmonisasi. Dua kali nih kami melakukan proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum, ada hadir PU, banyak kementerian yang hadir, termasuk juga ada Kemendagri yang diundang. Mungkin saya tidak akan sampai ke sangat detail ya Bapak Ibu, karena waktu kita juga cukup pendek nih. Jadi saya
hanya ingin menyampaikan beberapa poin-poin saja. Pertama dari mulai metode pemilihan, purchasing, ada mini kompetisi. Sebenarnya mini kompetisi regulasinya bukan baru sih, tapi lebih kepada mini kompetisi ini ada peran pokja pemilihan. Ya di kami saat ini memang rancangan perlem katalog juga proses harmonisasi baru 1 kali. Sementara ini yang ada di konsep itu ya nilai di atas 200 juta, maka itu menjadi kewenangan Pokja. Kalau kewenangan PPK ada nggak yang di atas 200 juta? Ada yang memang misalkan hasil konsolidasi, yang fixed price, dan sebagainya. Nah, yang kedua tentu di moni kompetisi ini nanti untuk yang pekerjaan konstruksi kita akan wajibkan mini kompetisi gitu ya. Karena apa? Karena barangnya belum jadi. Sesuatu yang tidak bisa kita ukur di depan karena ini bukan beli barang gitu ya. Jadi tampilan di katalognya juga harusnya lebih sederhana gitu ya dibandingkan yang harus selama ini seperti versi 5 yang apa namanya melakukan proses purchasing langsung kepada satu penyedia. Ini pun juga bagian dari upaya kami agar kasus-kasus pengadaan OTT gara-gara katalog konstruksi yang memang nunjuk langsung, kalau saya nyebutnya nunjuk ya, bukan penunjukan langsung, penunjuk ini harus kita cegah. Karena apa? Karena sekali lagi ini negatifnya lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Ya, soal jadi nunjuk langsung ini caranya dengan katalog. Nah, oleh karena itu bagian ini yang kita akan berikan. Kemudian nilai pengadaan langsung Bapak Ibu sekalian 400 juta, repeat order nanti kita akan lebih diskusikan, tender cepat. Ini ada beberapa ketentuan baru nanti metode pelaksanaan pekerjaan, personil dan seterusnya ini harus jelas, termasuk juga mana pembayaran utamanya harus jelas. Jadi kalau Bapak Ibu opsinya mau tender cepat harus jelas penetapan MPU-nya, metode pelaksanaannya. Jadi penyedia itu tinggal hanya nawar harga itu betul-betul nawar harga, tapi metode pelaksanaan sudah ditentukan oleh Bapak Ibu PPK berdasarkan tentu kajian, masukan atau rekomendasi dari konsultan perencana. Terus kemudian tender ya, seleksi dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, untuk pengadaan langsung, Bapak Ibu di Perpres sudah menyebutkan bahwa haruslah transaksional. Kalau transaksional itu artinya mulai dari undangan pakai sistem, ya, bukan dicatatkan nih. Bukan dicatatkan. Kalau dicatatkan itu manual prosesnya baru dicatatkan. Kalau ini enggak. Jadi kalau Bapak Ibu butuh ATK 200 juta, ya sudah Bapak Ibu harus undang by system kepada penyedia. Dan kemudian penyedianya harus memiliki kinerja yang cukup. Kinerja yang cukup. Artinya kalau penyedia itu belum masuk ke dalam sistem, ya sekarang masukkan ke dalam sistem, suruh mereka daftar. Dan kinerja cukup, artinya seperti itu. Ada rekam jejak bahwa dia dinilai kinerjanya sama PPK. Atau sama PA garis miring KPA yang memerankan peran PPK. Memiliki sisa kemampuan paket, Bapak Ibu, nanti ini analogi dengan konstruksi kecil cuma 5. Apa sih tujuannya? Kenapa kok SKP? Karena tren sekarang paket pengadaan langsung sangat banyak dan ada kecenderungan diborong oleh penyedia tertentu. Ya, jadi SKP, sisa kemampuan paket. Jadi kalau satu penyedia sudah dapat 4 paket, hanya tinggal 1 paket. Kalau 5 paket udah selesai. Tujuannya ini juga adalah untuk pemerataan Bapak Ibu. Jangan hanya di okupasi atau kontraknya hanya dengan penyedia tertentu saja. Kemudian yang berikutnya ini karena ingin pengusaha lokal, Bapak Ibu, maka pengadaan langsung diperuntukkan bagi perusahaan yang domisilinya sama dengan kabupaten kota tetap lokasi pekerjaan. Jadi kalau misalkan ini 400 juta konstruksi di Kabupaten Maros, ya maka kemudian 400 juta itu dilakukan oleh penyedia yang berdomisili di Maros. Kecuali kalau nggak ada.
Bisa jadi memang SKP udah habis. Misalkan di satu kabupaten Bogor ada 100 paket lah. Sorry, ada 100 penyedia. Semuanya 5 kali sudah dapat semua nih. Maka silahkan ambil dari kabupaten lain atau ya kabupaten lain dalam provinsi yang sama. Jadi ini kita ingin ekonominya berputar di daerah, Bapak Ibu, dengan mensyaratkan adanya kesamaan domisili dengan lokasi pekerjaan. Artinya, kalau ada kementerian lembaga di daerah, Bapak Ibu punya kantor dan punya nilai pengadaan langsung, maka itu juga menjadi jatahnya pelaku usaha Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang kait dengan repeat order, Bapak Ibu. Jadi repeat order ini adalah penunjukan langsung, basisnya adalah Bapak Ibu sudah memberikan rating nilai kinerja yang sangat baik. Jadi kalau penyedia itu sebelumnya konstruksi misalkan, sudah dapat kontrak, nilainya sangat baik, Bapak Ibu tahun ini punya kerjaan yang kurang lebih sama, silahkan repeat order kepada penyedia yang sebelumnya. Sepanjang satu lagi, ini adalah memang kinerja sebelumnya sangat baik. Jadi bukan baik, sangat baik. Artinya kalau baik aja nggak cukup dengan untuk di-repeat Bapak sekalian. Jadi artinya Bapak Ibu yakin banget kita mau PL dengan cara repeat karena memang hasil yang sebelum itu sangat baik. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian dia kerjaan konstruksi gimana? Boleh, tapi total HPN-nya 125% maksimum dari yang sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya kontrak sebutlah 1 M gitu ya, maka paket yang sekarang mau di-repeat ini paling banyak 1,25 M. Gitu ya. Jadi tidak lompat jadi misalkan 1,1 M menjadi 10 M, enggak. Jadi silakan di-repeat. Artinya kenapa? Karena sebenarnya dengan nilai batasan nilai ini kompleksitas pekerjaannya kan kurang lebih sama. Bayangkan kalau misalkan begini, satu sebelumnya atau belum ada aturan sebelumnya 1 M, tiba-tiba dia dikasih repeat order 15 M. Kan beda. Walaupun dalam satu pekerjaan yang menjadi jatahnya usaha kecil. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kaitan dengan ruang lingkup dan kompetensi. Ini banyak sekali. Jadi kira-kira nanti bagaimana dengan nanti yang KSO? Harus sama. Kalau KSO dulu dinilai bagus, sangat bagus, maka dia satu grup ya mau nggak mau harus sama terus. Kalau enggak ya nggak bisa jadi RO. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan tender cepat ya, Bapak sekalian. Tadi sudah saya singgung, tender cepat juga nanti variabel yang akan menentukan adalah SKP, sisa kemampuan paket ya, memiliki kinerja baik, jadi cukup baik aja. Baik ini bukan hanya cukup, bukan hanya sangat baik, tapi baik dan SKP ya, Bapak sekalian. Nah, ini yang juga gini. Selama ini banyak keluhan bahwa Pak ada peserta tender cepat yang menawar harga di bawah 80%. Sehingga kami kerepotan nih di EKH. Jadi lama tujuannya tender cepat itu adalah cepat, maka EKH. Nah, oleh karena itu EKH-nya tidak dihilangkan Bapak Ibu. Evaluasi kewajaran harga tidak, tapi penyedia berkewajiban waktu dia submit penawaran, waktu dia upload penawaran, manakala dia di bawah 80%, maka dia harus melampirkan rincian analisa harga satuan pekerjaan AHSP beserta bukti pendukung lainnya. Jadi jangan asal nembak harga 79, 78, 75, maka Bapak Ibu kalau ada penyedia yang nawar di bawah 80%, dia harus mengupload, melampirkan rincian AHSP dan bukti pendukung. Bukti pendukung itu apa? Misalkan kwitansi pembelian material. Betul nggak harga semen normalnya 100.000, dia bilang 60.000. Kalau kemudian tidak dilampirkan ini, walaupun harganya termurah, dia digugurkan. Digugurkan, Bapak sekalian. Nah, ini yang di tender cepat. Ya, gitu.
Kalau tidak hadir dalam verifikasi, maka ini calon pemenang dianggap mengundurkan diri lah kira ini. Lalu bagaimana dengan tender? Ya, tender, Bapak sekalian, sama dengan yang tadi. Nanti kalau pelaku usaha nawar di bawah 80% gitu ya, maka kemudian ya dia harus melengkapi berbagai dokumen yang biasa dilakukan untuk EKH. Ya. Kemudian Bapak sekalian, pernyataan ambang batas ini apa namanya? Nanti jadi tugas Pokja ya. Kemudian nanti klarifikasi. Jadi klarifikasi Bapak Ibu termasuk juga nanti kalau dikaitkan dengan apa? Kepemilikan sertifikat STRA, SKA. STRA ini adalah sertifikat tanda registrasi arsitek. Jadi kami sudah menyetarakan di rancangan ini antara SKK 001 untuk arsitek di bidang kekonstruksian dengan STRA yang dikeluarkan Dewan Arsitek Indonesia, khusus untuk yang arsitek. Jadi nanti akan dicek apa namanya klarifikasi kepada pemilik peralatan, ini juga sangat dibuka Bapak sekalian. Jadi kita juga tidak ingin karena kita selama ini melepas gitu ya, tidak ada kewajiban, tidak apa-apa. Jadi banyak yang ngaku-ngaku punya SKK, ngaku-ngaku punya peralatan. Maka dengan prosedur baru ini mudah-mudahan bisa dicegah sehingga kita bisa meyakini penyedia yang terpilih adalah penyedia yang kompeten. Kemudian ini saya ingin menambah lagi tadi soal sanggah. Jadi bayangkan tadi kalau kewenangan KPA gitu. Jadi setelah tender ini ada kewenangan, ada tender, ada seleksi, ada sanggah dan sanggah banding. Terutama kalau konstruksi ada sanggah banding dan seterusnya sampai kepada sisi KPA. Nah, Bapak Ibu, ini ada di Permen PU nomor 6 2025 soal segmentasi. Jadi yang tadinya kecil cuma satu dipecah 3. K1, K2, K3. Kalau selama ini yang K itu bisa ikut di pengadaan berapa ratus juta sampai 15 M, maka ke depan kalau memang paketnya misalkan hanya 1,5 M, itu hanya bisa diikuti oleh K1. Tapi kalau kemudian di atas 2 M sampai dengan 7,5 M, itu K2. Di atas 7,5 sampai 15 M, itu K3. Jadi memang couplingnya sudah dibagi 3. Sehingga persaingannya itu antar yang walaupun sama-sama kecil, ini sudah lebih sekelas lah. Karena ngelola proyek 15 M tentu beda dengan yang cuma 400 juta lah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita masukkan ke dalam ini. Kemudian yang berikutnya yang kaitan dengan kinerja tadi sudah singgung ya, kinerja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kebetulan yang jadi PA, KPA, PPK, saya nggak tahu nih by system apakah masih bisa menilai kinerja yang 2025 enggak ya. Tapi yang jelas ini akan jadi satu persyaratan mutlak untuk mengikuti proses pengadaan itu ya. Nah tentu bagi yang perusahaan baru kan kita kecualikan baik pengalaman maupun kinerja karena memang belum punya pengalaman dan pastinya belum pasti kinerja. Sisa kemampuan paket ya ini semua pengadaan pakai SKP. Kalau sebelumnya kan hanya tender saja yang pakai SKP. Sekarang SKP ini semua jenis pengadaan pakai SKP, semua metode pengadaan semua nilai pengadaan pakai SKP. Kemudian yang berikutnya soal penawaran di bawah 8% tadi sudah singgung ya. Nah, ini saya ingin menyebut soal BO, beneficial ownership. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di akte perusahaan, itu kan ada komisaris, ada direksi. Maka ini di aturan yang baru ini, si penyedia harus menginputkan di sistem AHU, Kementerian Hukum, namanya beneficial ownership, pemilik sesungguhnya. Jadi ini adalah BO adalah pemilik sesungguhnya, pemilik manfaat. Jadi perusahaan bisa saja komisarisnya siapa, direksinya siapa, tapi yang memiliki siapa. Yang paling banyak kan misalkan yang konglomerasi ya.
Misalkan Bakri lah, nggak Bakri punya PT banyak, punya PT-nya banyak, misalnya grup Bakri. Ya tapi sebetulnya pemilik perusahaannya kan Bakri. Direksinya bisa saja beda-beda, komisarisnya bisa saja orang lain gitu. Tapi pemilik, nah ini yang harus diinputkan. Tapi nanti untuk 2026 transisi boleh pakai surat pernyataan saja. Tapi 2027 kami nggak mau tahu nanti bahwa dia harus tercantumkan BO-nya siapa. Dan itu Bapak Ibu untuk mengisi BO ini memang nggak bisa sendiri oleh direksi perusahaan, tetapi nanti yang punya akun adalah notaris. Jadi nanti minta bantuan ke notaris, diinputkan siapa beneficial ownership dari perusahaan tersebut. Nah, berikutnya adalah soal pinjam bendera. Jadi ini banyak di lapangan yang mungkin karena narasinya tidak tegas, tulisannya tidak ada, seolah-olah boleh pakai pinjam bendera. Ya, pernah ada saksi ahli yang mengatakan boleh pinjam bendera. Di mana larangannya? Padahal di etika udah ada loh. Di ketentuan kontrak sudah ada loh sebenarnya, dilarang mengalihkan pekerjaan kecuali kepada penyedia spesialis, itu pun bagian, atau usaha mikro kecil kalau nilainya di atas 25 M gitu ya. Atau untuk Papua dalam konteks pemberdayaan Papua. Di luar itu kan nggak boleh. Jadi Bapak sekalian ini akan makin menajamkan di aturan terkait dengan soal pinjam bendera. Ya, bentuknya seperti apa nanti? Indikasi pinjam bendera disebutkan nanti di dalam rancangan perlem, indikasi buat gampang Bapak Ibu mengidentifikasi. Cabangnya tiba-tiba berdiri baru ikut. Cabang hanya didirikan hanya untuk proyek tertentu, ya. Ganti kerugian dan seterusnya, penerima kuasanya. Jadi ini seperti itu, ya. Pembentukan akte cabang hanya dikhususkan mengikuti tender tertentu. Masa berlaku akte cabang hanya berlaku pada saat tender. Nah ini adalah indikasi-indikasi yang bisa kita lihat apakah kontraknya ini dipinjamkan nggak sih benderanya gitu ya. Tentu di lapangan sebetulnya tidak susah. Hanya kesulitan kita kan di administrasi pembuktiannya. Jadi pinjam bendera ke depan diharapkan sudah akan hapus mudah-mudahan. Nah, begitu yang lain adalah soal penambahan persyaratan. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya ingin ingatkan bahwa kita ingin pengadaan itu fairness, jatah bagi usaha mikro kecil sudah ada di kabupaten kota tadi yang di pengadaan langsung gitu ya. Itu sudah ada. Kemudian nanti kita juga di katalog juga rencananya untuk yang katalog nilai berapa itu juga kita harapkan nanti dilakukan oleh penyedia lokal. Adapun yang di atas nilai tertentu, ya ini jangan sampai Bapak Ibu nanti bikin persyaratan tambahan yang pada dasarnya menghambat keikutsertaan penyedia atau peserta dari tempat lain. Baik, ini mungkin odol. Jadi Bapak Ibu ini kebijakan 2027 pemerintah sudah mencanangkan tidak boleh odol. Overdimension, overloading. Jadi artinya nanti harus masuk kepada metode pelaksanaan. Jadi kalau selama ini tidak ada istilah odol, sehingga orang mengangkut pasir yang jalannya saja cuma kapasitas 8 ton diisi 12 ton. Ya, dilewati 12 ton. Jadi ini menjadi kewajiban para pihak, terutama para PPK yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan beserta konsultan pengawas dengan sisi kontraktornya. Sehingga nanti dalam pengangkutan material atau pengangkutan barang betul-betul memperhatikan aspek ini Bapak sekalian. Ya. Berikutnya MLB, mineral bukan logam, batuan harus berdasarkan dari izin. Jadi ini kasus yang di Jawa Barat ditutup KDM di Bogor ini ternyata banyak ya Bapak sekalian. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah dipulihkan izinnya. Bukan, sudah ada izinnya, saya nggak tahu, tapi 2025 sempat jadi rame, terutama proyek-proyek DKI yang terhambat karena penutupan yang di sana. Nah, karena apa? Karena ya tadi balik lagi, yang pengambilan batu, pasir yang di daerah Bogor ini ternyata ilegal. Kemudian jaminan pengadaan, Bapak Ibu, nanti ke depan kita untuk jaminan pengadaan di atas 15 M,
ya, di atas 15M kita hanya akan mengenal bank, perusahaan penjamin, apa namanya? Ini ada beberapa yang nggak bisa ya. Jadi hanya bank yang di atas 5. Tapi kalau yang 15M ke bawah sih masih mungkin asuransi. Jadi masih mungkin asuransi. Tapi kalau di atas 15M itu sudah lagi asuransi. Kenapa? Karena diskusi kami beberapa kali dengan asosiasi AAUI, ternyata jaminan yang dikeluarkan oleh asuransi itu tidak atau dalam posisi yang kondisional. Padahal kita mintanya unconditional, artinya ya dicairkan gitu ya. Nah ini yang saya kira karena kami sudah audiensi dan kita meyakini bahwa memang asuransi pada dasarnya nggak bisa mengcover 100% dengan jaminan nilai jaminan yang tercantum dalam asuransi tadi. Bahkan Bapak Ibu, kalau kemudian asuransi akan menolak ternyata gitu ya, ketika ada kasus KKN misalkan, pengadaannya diputus, lalu dicairkan jaminannya, itu ternyata tidak bisa secara norma umum di dalam asuransi. Nah ini yang saya kira mungkin dengan catatan ini nanti akan ke depan harus disiapkan. Nah ini terakhir mungkin remunerasi tenaga ahli Bapak Ibu, ini walaupun 2026 sudah jalan, intinya sih remunerasi tenaga ahli konstruksi sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi harusnya sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PU lah. Oke, terakhir nanti ini terakhir slide terakhir, uang muka. Jadi jaminan uang muka dan pemeliharaan, penerbit jaminan harus berdomisili di provinsi yang sama dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan atau tempat kedudukan pejabat pembuat komitmen. Karena ada uang yang kita keluar duluan, padahal progresnya kan belum. Preferensi harga nanti akan dimasukkan ke dalam proses koreksi aritmatik. Jadi ketika kita ngoreksi aritmatik, Bapak Ibu sekaligus juga preferensi. Supaya nanti ranking 1 sampai 3 yang akan kita evaluasi administrasi, teknis dan harga sudah memang paling murah, sekali lagi ini kalau menggunakan pendekatan paling rendah ya, berdasarkan preferensi yang sudah atau dihitung berdasarkan hasil evaluasi akhir dari preferensi yang diberikan. Jadi bukan berarti kayak kemarin ada koreksi aritmatik, ternyata begitu di koreksi aritmatik, oke, ini yang paling murah 1, 2, 3, tapi ternyata begitu masuk kepada preferensi harga, ada penyedia lain yang lebih murah. Nah, makanya kemudian kita masukkan preferensi harga itu bagian dari tahapan koreksi aritmatik. Tentu ini hanya berlaku untuk nilai pengadaan di atas 1M ya, Bapak sekalian. Kemudian yang berikut jaminan sosial tenaga kerja, ini ada kewajiban, jadi 2 tahap, registrasi ketika penyedia sudah tanda tangan kontrak dan bayar paling lambat 1 hari sebelum dilakukan mobilisasi. Ya, Bapak sekalian. Jadi ini kewajiban bagi penyedia, khususnya konstruksi, untuk mengasuransikan jaminan sosial tenaga kerja yang registrasinya dilakukan 1 hari atau beberapa hari setelah tanda tangan kontrak. Jadi kontraknya dibawa gitu ke jam sosek, ya, kemudian nanti bayarnya setelah itu, yaitu sebelum proses mobilisasi. Yang terakhir ini soal penggunaan uang muka harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada gagasan lain nih sebenarnya nanti akan dimuat di dalam MDP mungkin, yaitu bahwa kita lagi mikir apakah uang muka yang diberikan ini efektif nggak sih? Karena ada informasi bahwa uang muka yang diberikan dalam satu proyek akhirnya malah digeser ke proyek lain atau masuk ke kantor pusat nggak tahu mutarnya kemana duitnya. Jadi ada gagasan Bapak Ibu, tapi mungkin nanti di MDP ya kali, bahwa rekening penerima jaminan, rekening penerima uang muka itu harus dibuat baru gitu ya, atau khusus terpisah dari rekening yang lain-lain. Ini yang sedang kami coba olah nanti di dalam model dokumen supaya uangnya memang digunakan untuk proyek yang memberikan uang muka. Oke, nah ini Bapak Ibu terakhir mungkin ya. Jadi
kalau selama ini kita pengelolaan pengendalian kontrak itu menggunakan skema 3, PPK di atas, kiri penyedia konsultan pengawas, yang kanan adalah kontraktor. Jadi diagramnya 3 kalau selama ini. Kami ingin bahwa ke depan ini modelnya kayak FIDIC, jadi linear. Artinya linear itu apa sih? Satu garis. Dengan satu garis kita ingin menempatkan peran konsultan pengawas betul-betul atas nama pejabat pembuat komitmen. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan PPK mau bayar, PAKP bayar, pastikan memang sudah semuanya approve dan tanggung jawab dari konsultan pengawas. Jadi kita mau bikin satu garis. Ini yang saya kira berlaku di FIDIC dan beberapa banyak negara, tidak model kayak kita hari ini, modelnya seperti segitiga. Nah, kita series atau lurus ke atas. PPK di atas, tengah-tengah di konsultan pengawas atau MK, kontraktor di bawah. Jadi nanti kendali mutunya betul-betul ada di konsultan pengawas. Ini bagian dari upaya supaya konsultan pengawas atau MK bertanggung jawab lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dan yang kedua, kalau ada apa-apa, nanti andalannya, tanggungannya, baris depannya adalah konsultan pengawas atau konsultan MK. Baik, terima kasih.